Wis, pagi-pagi udah ada Kohendri nih. Kok kita lagi prepare nih. Good morning, shalom. Kita lagi prepare. Mau pelayanan kemana nih, bro? Udah mau ke Lampung? Hah? Lampung? Ke di mana? Lampung kan luas nih. Lampungnya, Nggak. Hah? Lampungnya Kalianda. Kaliandra nggak jauh dari situ ya. Gereja apa kok? Pokoknya udah diposting lah. Ada dipostingan kemarin gue. Gerejanya DGP, Gereja Gerakan Pentakosta. Jam berapa itu? Kita berangkat jam 8 lah dari sini. Jam 8 ya. Saat ini, bentar lagi kita jalan. Mulainya jam berapa? Jam 4 ya? Di sana nyampe jam 12 siang kalau misalnya Acaranya? pesertanya udah ada, datang jam berapa aja. Hmm. Sampai selesai, mau sampai jam 10 malam kayak ya. Sikat terus pelayanan ya. Siapa yang datang ya itu yang layannya. Nah, yuk. Betul. Sekarang dia bentar lagi kan gue mau tampilkan di TikTok nih. Lu ajak dong yang di Lampung, mari bergabung gitu dong. Bagi yang sakit, yang apa kayak yang enteng jodoh atau apa, gue nggak ngerti dah. Punya apa lagi? Nggak usah, langsung aja. Hai para penghuni Lampung. Yang ada di Lampung. Buat Anda yang rindu kesembuhan ilahi, akan berkunjung ke sana. Polanya sangat sederhana, saking sederhananya orang nggak percaya, yaitu pola oksigen. Awal mula ya memang nggak gampang orang percaya, tapi setelah dirasa ya oksigen itu ada. Kita nggak melihat denominasi agama apapun, yang kita lihat bahwa kita ini ciptaan yang sama, yang dihembuskan nafas oleh Tuhan. Setuju aja dah, daripada gue nggak diajak sama lu. Jadi dunia manapun menghirup udaranya sama, oksigen, ya nggak? Nah, Kecuali dunia alam goib. kecuali kalau yang menghirup udaranya ini CO2. Gua demen nih, tuh nih calon. Kalau yang CO2 jangan diajak, bro. Calon gembala. Kenapa motor, truk, mobil dia bisa sedot? Oh jangan. Tapi kalau yang merasa O2, oksigen, dihembuskan nafas kehidupan, ya kita gabung untuk melakukan penyembuhan. Kisah 4:12 itu bicara tentang keselamatan. Nah, ketika kita merenungkan ayat itu, ya orang-orang yang diselamatkan sudah pasti sembuh. Sudah pasti sembuh. Sudah pasti sembuh secara kejiwaan, pikiran, perasaan, jasmani, itu akan jadi satu paket di situ, ya kan? Jadi buat orang-orang yang percaya dengan iman yang dia yakini, kita nggak akan pernah menanyakan tentang agama, tapi imanmu kan yang menyembuhkan. Betul, manusia kan bertebaran banyak nih, kan Tuhan nggak pernah paksa lu harus agama ini, dia bebasin. Lu gue liat jarang kebanyakan di TikTok ya, jarang ya. Tapi kebanyakan di luar. Nih, lu yang TikTok ini. tapi kan gue ikut di luar juga. Sekarang nih masalahnya nih, banyak orang yang ngebacotnya cuma di TikTok, di luarnya kagak ada. Gimana nih bos? Biarin aja, karena kan teori dengan praktek itu jelas beda. Memang praktek itu bisa dirampungkan, diwujudkan, yang sebelumnya harus ada teori dulu. Tapi kalau cuma teori terus, teori aja berteori, tidak praktek, jangan hasilnya. Ya, kita jangan menuhankan manusia, tapi kita menuhankan Sang Roh Kudus yang memang itu ada. Nah, karena banyak juga di TikTok nih ada pakai gelar-gelar, sorry ya nggak semuanya ini ya, musa gelar pendeta, tapi kita pertanyakan pendetanya dari mana, bingung. Ada gelar nabi ya, tapi gue lihat di TikTok melulu nih bro, nggak pernah kemana-mana nih. Apa mereka dijulukin pendeta TikTok atau nabi ya TikTok? Ya, TikTok kan sebuah sarana untuk memberikan informasi, betul. Jadi untuk mengencourage seseorang gitu kan, ya katakan supaya dia dikenal orang lewat TikTok. Nggak ada yang salah dengan TikTok, tapi pelayanan yang dilakukan di dalam TikTok itu apa? Kan gitu. Ini sifatnya cuma informasi, ngasih tahu gini-gini. Ada yang informasikan, nah, kita terjun di dalamnya. Kadang-kadang hanya ada orang mencari pamor. Lebih padat, atau cuma cari pamor, setelah itu ngilang. Setelah dia kehabisan
sebuah pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan customer ya, konsumen. Ya udah dia menghilang dengan sendiri, datang dengan sendiri tidak diundang, menghilang pun pergi tanpa diusir. Iya, tapi kan gini nih, ladang sudah menguning. Nah, ladang menguning. Turun bro, betul gak? Ya, kita kan menurut. Jangan di TikTok melulu. Setuju. Apa karena nggak ada pelayanannya, betul gak? Sehingga orang-orang yang bergelar-gelar tersebut cuma bisanya ngibahin orang, lucu kan? Ya praktek kan lebih padat ketimbang teori. Walaupun praktek dan teori itu nggak bisa dipisahkan. Tidak tahu. Dong antara praktek dan teori kan nggak bisa dipisahkan. Lu jangan nyindir gua nih, nggak dipisahkan nih. Jadi lebih banyak mana? Ya, Semua sudah kata. lebih Oh banyak belum. mana antara praktek dengan teori. Dengan teori. Ya, Kita lakukan praktek, bukan hanya sekedar teori dan teori tanpa praktek. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati kan. mampus. Jadi pola penyembuhan yang kita lakukan, kita punya tim namanya pelangi. Ada rompinya di depan saya nggak bawa. Jadi pelangi itu adalah satu pintu awal kehidupan. Jadi buat mereka yang merasa dan hidupnya memang dari nafas hidup, nggak bisa dipungkiri begitu. Yang nggak bisa dipungkiri bahwa segala sesuatu yang hidup ini butuh nafas. Butuh nafas. Pasti. Nah, karena saking gampangnya nafas, ketika nafas ini kita olah, kita praktekin, mereka akan bilang, dari kecil juga gue udah nafas, ngapain diolah-olah? Ternyata begitu diolah dengan benar, energinya luar biasa. Energinya. Ada lagi bro? Masih 3 menit lagi nih. Banyak teori, cukup kita butuh praktek. Ya. Butuh praktek bukan teori ya. Kalau teori nggak habis. Nggak ada habisnya ya. Ya, gitu aja kawannya. Nanti kita jumpa lagi di Lampung. Kita jumpa lagi di Lampung. Ya. Oke, shalom. Gua kan juga ikut, lu jangan shalom ke gua aja, ke pemirsa. Pemirsa shalom. Buat semuanya. Oh, oke. Oke. Bye. Bye.